Halo, perkenalkan nama saya Hanifah Safira Rindra, saya dari Prodi Administrasi Publik dengan NPM 233515516013. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan ke-11 sampai ke-13. Di sini saya akan merangkum rincian materi tentang aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan. Yang pertama ada di transformasi pemerintahan tradisional ke e-government. Pemerintahan tradisional yang berbasis kertas atau dikenal dengan paper-based administration kini mulai ditinggalkan. Sebagai gantinya, e-government hadir dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung layanan publik yang lebih cepat, efisien, dan juga transparan. Tujuan utama dari e-government adalah menciptakan transformasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan di mana masyarakat, bisnis, dan pemerintah saling terhubung melalui teknologi. Contoh di kehidupan kita itu sebelumnya masyarakat harus datang ke kantor pemerintahan untuk mengurus dokumen seperti KTP atau surat izin. Dengan adanya e-government, layanan ini tuh dapat dilakukan secara online melalui platform seperti Dukcapil online atau situs-situs pemerintahan daerah, sehingga menghemat waktu dan juga tenaga dari masyarakat. Yang kedua, ada definisi dan ruang lingkup e-government. E-government adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan hubungan antar pemerintah. Yang pertama, itu ada G2C, Government to Citizen, yaitu hubungan pemerintah dengan masyarakat. Yang kedua, ada G2B, yaitu Government to Business, hubungan pemerintah dengan pelaku usaha atau bisnis. Yang ketiga, ada G2G, yaitu government to government, hubungan antar administrasi pemerintah. E-government memungkinkan terciptanya interaksi yang ramah, nyaman, transparan, dan juga murah. Dengan memanfaatkan teknologi ini, pemerintah dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan juga akurat. Contohnya dari G2G, masyarakat dapat mengakses layanan seperti pembayaran pajak online melalui aplikasi seperti Samsat Online. Yang kedua, ada G2B. Bisnis dapat mengajukan izin usaha melalui sistem online Single Submission atau OSS tanpa harus datang ke berbagai instansi terdekat. Yang ketiga ada G2G, yaitu instansi pemerintahan menggunakan aplikasi seperti e-office atau Simral untuk memfasilitasi komunikasi dan juga berbagi data antara kementerian dan juga lembaga. Terus di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari e-government. Menurut Wardiana 2002, e-government memiliki berbagai manfaat sebagian ini. Yang pertama ada di pelayanan lebih baik untuk masyarakat. Layanan pemerintah dapat diakses kapan saja 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa harus datang secara fisik. Contohnya, pelayanan seperti perpanjang SIM melalui aplikasi SIM online dapat dilakukan kapan saja tanpa antrian yang panjang. Yang kedua, ada meningkatkan hubungan dengan bisnis dan juga masyarakat. Dengan adanya keterbukaan dan transparansi, hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis menjadi lebih baik karena semua pihak dapat saling mengakses informasi secara terbuka. Contohnya itu ada pemerintah menyediakan data terbuka atau open data seperti data pencernaan anggaran atau data ekonomi melalui portal data.go.id yang dapat diakses oleh publik untuk keperluan penelitian ataupun bisnis. Yang ketiga, ada pemberdayaan masyarakat melalui informasi. E-government memberikan masyarakat akses mudah ke informasi, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang lebih bijak. Contohnya, orang tua dapat mencari informasi tentang data tampung, akreditasi, dan passing grade sekolah melalui portal PPDB online untuk memilih sekolah yang sesuai bagi anaknya. Yang keempat, ada efisiensi pemerintahan. Teknologi memungkinkan koordinasi pemerintah dilakukan secara virtual, sehingga mengurangi biaya perjalanan dan waktu.
Contohnya, rapat antar pejabat daerah kini dapat dilakukan melalui video conference menggunakan aplikasi seperti Zoom atau Microsoft Teams, tanpa harus terbang ke Jakarta untuk menghadiri pertemuan singkat. Terus yang kelima ada akuntabilitas dan juga transparansi. Masyarakat dapat memantau tindakan dan transaksi pemerintah secara langsung sehingga meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Contohnya portal lapor, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Memudahkan masyarakat untuk melaporkan keluhan terhadap pelayanan publik secara langsung yang dapat dilihat perkembangan penyelesaiannya. Lalu, ada contoh penerapan e-government di Indonesia. Dari berbagai daerah di Indonesia telah mengadopsi e-government untuk meningkatkan pelayanan publik. Contohnya, ada di Pemda Surabaya, memberikan layanan pengurusan KTP dan dokumen lainnya melalui aplikasi e-Surabaya. Terus ada Pemda Takalar, yaitu menyediakan 14 jenis layanan publik secara online seperti e-IMB, sertifikasi izin gangguan dan juga izin lokasi. Terus ada Pemda Bandung, yaitu memanfaatkan sistem informasi terpadu untuk memudahkan koordinasi antar instansi di daerah tersebut. Terus ada juga di Gorontalo, itu menggunakan sistem elektronik untuk layanan kependudukan seperti kartu keluarga dan juga akta kelahiran. Terus ada yang kelima, perkembangan dan spektrum e-government. Yang pertama itu ada di level makro, itu melibatkan strategi nasional, kebijakan internasional, dan juga keterlibatan multisektor untuk menciptakan integritas bangsa yang mendukung e-government. Contohnya ada di strategi nasional seperti Gerakan 100 Smart City bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan kota tersebut. Yang kedua ada level mikro. Fokusnya itu pada implementasi di tingkat lokal, termasuk pengembangan aplikasi dan model kinerja yang mendukung operasional e-government. Contohnya di tingkat lokal, Kota Semarang membangunkan aplikasi lapor handy untuk menjawab keluhan masyarakat secara real time. Terus ada tantangan penerapan e-government di Indonesia. Meskipun banyak banget manfaat implementasi e-government di Indonesia, masih menghadapi berbagai hambatan, yaitu adanya di infrastruktur teknologi, tidak meratanya akses internet di seluruh daerah terpencil. Contohnya daerah pedalaman masih sulit mengakses layanan digital karena keterbatasan jaringan. Terus ada di literasi digital. Masih banyak banget masyarakat yang belum familiar dengan teknologi informasi. Contohnya lansia yang belum terbiasa menggunakan aplikasi online untuk mengakses layanan pemerintahan. Lalu ada di resistensi terhadap perubahan. Beberapa instansi atau pegawai pemerintah masih enggan beralih dari sistem manual ke sistem digital. Contohnya penolakan sistem e-office karena kebiasaan bekerja secara konvensional. Lalu ada keamanan data. Ancaman keamanan seperti peretasan dapat menghambat kepercayaan masyarakat. Contohnya, kebocoran data pribadi pada aplikasi pelayanan publik dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap e-government. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi 11 sampai ke 13 yaitu e-government adalah solusi modern untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan juga akuntabilitas pelayanan pemerintahan. Dengan manfaat seperti pelayanan yang lebih baik, hubungan yang lebih transparan, dan efisiensi dalam koordinasi e-government berpotensi besar memperbaiki manajemen publik. Namun, untuk mencapai penerapan yang optimal, pemerintah perlu mengatasi tantangan seperti infrastruktur, literasi digital, dan juga keamanan data. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.